Pengaruh besar Indonesia, Donald Trump siap tinggalkan Israel. Bung Hatta yang luar biasa ya, merinding saya. Bung Hatta pernah mengatakan, lebih baik saya lebih senang melihat Indonesia tenggelam ke dasar lautan daripada menjadi anteknya negara asing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Opini Gino Television Indonesia atau OGTV. Kali ini Opini Gino mencoba mengulas tentang bagaimana situasi global dan bagaimana hubungan Indonesia-Amerika dan diandalkan. Tapi ngomongnya korannya nggak turun loh Pak, korannya naik terus gitu. Apa hasil kamu hari ini? Kalau setelah saya lulus juga gitu, kan lulus kan. Saudara, hubungan Indonesia dan Amerika serta Barat dan bayang-bayang sanksi kaca atas kesiapannya dan tekanannya hingga rencana strategis Indonesia bekerja sama langsung dengan Rusia dan tanpa peduli dengan negara-negara yang selama ini membohongi Indonesia. Saudara, pengaruh besar Indonesia Donald Trump siap tinggalkan Israel. Indonesia sebagai negara terbesar di Asia Tenggara memiliki pengaruh besar di kancah global. Meskipun jarak geografisnya jauh dari wilayah Timur Tengah, Indonesia berhasil menunjukkan peranannya yang sangat signifikan dalam sebagai isu-isu internasional khususnya yang berhubungan dengan perdamaian dan stabilitas global. Salah satu contoh konkret dari pengaruh Indonesia adalah dalam menyikapi konflik Israel-Palestina yang merupakan isu sensitif dan sudah berlangsung selama beberapa dekade. Baru-baru ini Amerika Serikat yang selama ini dikenal sebagai sekutu kuat Israel tampaknya siap untuk mengubah posisinya dalam khususnya kasus di Gaza. Bahkan ada pernyataan dari Presiden terpilih Amerika Serikat Donald Trump yang menyebutkan keinginannya untuk mengundang Prabowo Subianto sebagai Presiden Indonesia ke Amerika untuk berdialog lebih lanjut terkait dengan kebijakan Timur Tengah. Sejak lama Indonesia telah dikenal sebagai negara dan posisi jelas dalam mendukung kemerdekaan Palestina. Indonesia merupakan negara dengan popularisasi populis muslim terbesar di dunia. Sebagai negara yang berkomitmen atas hak asasi manusia, Indonesia selalu menyoroti pentingnya perdamaian di Timur Tengah, khususnya terkait dengan situasi Palestina. Sikap tegas Indonesia terhadap Israel yang terus melakukan pendudukan terhadap wilayah Palestina telah menjadikan negara ini sebagai salah satu suara penting dalam forum internasional, baik itu di tingkat PBB maupun organisasi internasional lainnya. Namun, pengaruh Indonesia tidak hanya terbatas pada retorika politik saja, melainkan Indonesia juga telah berperan aktif dalam berbagai upaya diplomatik, termasuk menjadi mediator dalam dialog
antar negara di kawasan tersebut. Indonesia juga telah membangun hubungan baik dengan negara-negara Arab serta negara-negara besar dunia yang memiliki peran penting dalam politik global seperti Amerika, Rusia, dan China. Melalui kerjasama ini, Indonesia berusaha mempromosikan perdamaian yang adil bagi Palestina dan wilayah Timur Tengah khususnya secara keseluruhan. Kebijakan luar negeri Indonesia yang bebas aktif ini memungkinkan negara ini untuk memainkan peran yang lebih besar dalam isu-isu internasional, termasuk konflik yang melibatkan negara-negara besar seperti Israel dan Palestina. Pada saat yang sama, Indonesia juga memiliki pengaruh di kalangan negara-negara non-barat yang berkembang yang seringkali merasa terpinggirkan dalam politik internasional yang dikuasai oleh kekuatan barat. Indonesia akan terus berkomitmen untuk bagaimana menyelesaikan konflik yang terjadi antara Palestina dan Israel dan bagaimana agar Amerika mau berunding hingga memerdekakan Palestina sebagai negara berdaulat. PBB maupun organisasi internasional lainnya. Namun, pengaruh Indonesia tidak hanya terbatas pada retorika politik. Indonesia telah berperan aktif dalam berbagai upaya diplomatik, termasuk menjadi mediator dalam dialog antar negara di kawasan tersebut. Indonesia juga telah membangun hubungan baik dengan negara-negara Arab serta negara-negara besar dunia yang memiliki peran penting dalam politik global, seperti Amerika Serikat, Rusia, dan China. Melalui kerjasama ini, Indonesia berusaha mempromosikan perdamaian yang adil bagi Palestina dan wilayah Timur Tengah secara keseluruhan. Kebijakan luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif memungkinkan negara ini untuk memainkan peran yang lebih besar dalam isu-isu internasional, termasuk konflik yang melibatkan negara-negara besar seperti Israel dan Palestina. Pada saat yang sama, Indonesia juga memiliki pengaruh di kalangan negara-negara non-barat dan berkembang, yang seringkali merasa terpinggirkan dalam politik internasional yang dikuasai oleh kekuatan besar. Indonesia berusaha memberikan suara bagi mereka. Saudara, sikap Indonesia tak pernah berubah untuk bagaimana menyelesaikan konflik yang sudah berlarut-larut itu. Dan kita semua tahu bahwa Israel lah merupakan sumber masalah yang ada di wilayah Palestina tersebut. Dan dia adalah salah satu negara penjara. Tidak didengar dalam percakapan global. Amerika Serikat, di bawah kepemimpinan Presiden Donald Trump, dikenal sebagai sekutu utama Israel. Selama masa jabatannya, Trump mengambil sejumlah kebijakan yang menguntungkan Israel, termasuk mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel dan memindahkan kedutaan besar Al-Aqsa ke kota tersebut. Langkah ini menuai banyak kecaman dari negara-negara Arab dan dunia internasional yang melihat keputusan tersebut sebagai langkah yang memperburuk ketegangan di kawasan Timur Tengah. Namun, baru-baru ini, ada indikasi bahwa Amerika Serikat mungkin akan mengubah posisinya terkait dengan Israel, terutama dalam konteks konflik yang sedang berlangsung di Gaza. Keputusan ini datang dalam situasi yang semakin kompleks, dengan ketegangan antara Israel dan Hamas yang terus meningkat, serta dampak kemanusiaan yang dirasakan oleh warga sipil Palestina di Gaza. Presiden terpilih Amerika Serikat. Ungkapan Donald Trump itu merupakan angin segar bagi kemerdekaan Palestina dan tentu saja merupakan kebahagiaan yang selama ini dinantikan oleh masyarakat Palestina. Dan inilah merupakan kerja keras Indonesia. Sebagaimana belum lama ini hasil pertemuan di KTT OKI atau Organisasi Islam Sedunia yang berlangsung di Arab Saudi menyebutkan bahwa Indonesia dengan tegas meminta kepada seluruh negara OKI untuk menyuarakan kepada PBB bahwa Israel harus dikeluarkan dari PBB karena dia melanggar pri kemanusiaan dan pri keadilan. Selain itu, penjajahannya yang selama ini dilakukan hingga menggusur dan melakukan genosida di Palestina itu, bahkan itu adalah pelanggaran HAM berat dan selayaknya dihukum. Dengar dalam percakapan global. Amerika Serikat, di bawah kepemimpinan Presiden Donald Trump, dikenal sebagai sekutu utama Israel.
Selama masa jabatannya, Trump mengambil sejumlah kebijakan yang menguntungkan Israel, termasuk mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel dan memindahkan kedutaan besar Alsace ke kota tersebut. Langkah ini menuai banyak kecaman dari negara-negara Arab dan dunia internasional yang melihat keputusan tersebut sebagai langkah yang memperburuk ketegangan di kawasan Timur Tengah. Namun, baru-baru ini, ada indikasi bahwa Amerika Serikat mungkin akan mengubah posisinya terkait dengan Israel, terutama dalam konteks konflik yang sedang berlangsung di Gaza. Keputusan ini datang dalam situasi yang semakin kompleks, dengan ketegangan antara Israel dan Hamas yang terus meningkat, serta dampak kemanusiaan yang dirasakan oleh warga sipil Palestina di Gaza. Presiden terpilih Amerika Serikat yang menjanjikan kebijakan luar negeri yang lebih moderat dan berbasis pada prinsip-prinsip multilateral, tampaknya mulai mempertimbangkan perubahan posisi dalam masalah ini. Beberapa analis berpendapat bahwa Amerika Serikat siap untuk meredakan dukungannya terhadap Israel dan mencari pendekatan yang lebih seimbang dalam menyelesaikan konflik Israel-Palestina. Dalam konteks ini, Indonesia melalui diplomasi yang dilakukan Indonesia berbagai forum, bahkan Indonesia pun tak peduli lagi dengan sanksi kaca. Bahkan kali ini Indonesia untuk mempertimbangkan keamanan strategisnya, maka memilih kerjasama dengan Rusia dan tidak peduli apapun sanksi Amerika yang dihadapi Indonesia dalam proyek KF21 Borame bersama Korea Selatan. Rusia hadir dengan tawaran yang bisa mengubah segalanya. Apakah benar Indonesia akan menggandeng Rusia untuk memproduksi jet tempur siluman Sukhoi Su-57? Bayangkan, jet tempur generasi kelima dengan teknologi stealth dan kemampuan super canggih diproduksi di Indonesia. Apakah ini peluang emas bagi Indonesia untuk mempercepat modernisasi pertahanan? Atau justru langkah ini bisa beresiko tinggi yang harus dipertimbangkan dengan sangat hati-hati? Mari kita bahas bersama, tapi sebelum kita bahas, kita intro terlebih dahulu. Halo sahabat komando taktis, salam satu komando. Kali ini kita akan membahas sebuah topik yang menarik, kemungkinan kerjasama Indonesia dan Rusia untuk memproduksi jet tempur generasi kelima yaitu Sukhoi Su-57. Apakah ini benar-benar bisa terjadi? Mari kita bahas lebih dalam. Seperti yang kita tahu, Indonesia saat ini bekerja sama dengan Korea Selatan dalam proyek ambisius KF21 Borame, pesawat tempur generasi 4-5. Namun proyek ini menghadapi banyak kendala. Salah satunya adalah masalah pembagian biaya, transfer teknologi, dan minimnya keterlibatan industri dari lokal Indonesia. Padahal Indonesia telah sepakat untuk menanggung 20% dari total biaya pengembangan sebesar 88 miliar dolar AS. Sayangnya, hingga kini belum semua kewajiban tersebut terpenuhi, yang menyebabkan hubungan kerjasama menjadi kurang harmonis. Di tengah kendala ini, Rusia muncul dengan tawaran yang menarik. Mereka mengusulkan kerjasama dalam produksi bersama yaitu Sukhoi Su-57, jet tempur generasi kelima. Rusia siap gandeng Indonesia produksi bersama jet tempur siluman Su-57 bila dikecewakan Korsel di proyek KF21 Boramae.
Audio Jungle. Audio Jungle. Indonesia saat ini tengah terlibat dalam kerjasama strategis dengan Korea Selatan dalam pengembangan pesawat tempur generasi 4,5 yaitu KF-21 Boramae. Namun, proyek ini tidak berjalan mulus, terutama terkait pembagian biaya, transfer teknologi, hingga berbagai macam dalam komitmen antara Korea Selatan dan Indonesia. Tetapi dalam perjalanannya, baru beberapa saat saja Indonesia sudah dituduh mencuri. Persoalan inilah yang membuat insinyur-insinyur Indonesia enggan lagi mau bekerja dengan Korea Selatan. Artinya, perjanjian awal Korea Selatan atau komitmen dengan Korea Selatan itu seakan kita dibohongi. Insinyur-insinyur kita adalah mereka pemegang ilmu pasti tentu saja. Mereka paling benci dan paling marah dan perang kalau dituduh melakukan pencurian teknologi sebagaimana yang dituduhkan oleh pihak Korea Selatan itu. Sebagai anak bangsa tentu saja melihat kondisi itu sangatlah memalukan, bahkan turut berang. Demikian pula jutaan netizen Indonesia mendorong untuk hentikan kerjasama militer dengan Korea Selatan, di mana Korea Selatan selalu menuduh dan membohongi bangsa kita. 3 bagi Indonesia jika produksi bersama Su-57 antara Rusia dan Indonesia berjalan adalah efektivitas biaya. Meski Su-57 adalah jet tempur generasi kelima, biaya produksinya lebih rendah dibandingkan jet tempur sekelas seperti F-35, menjadikannya pilihan menarik bagi negara berkembang. Meski menawarkan banyak keuntungan, kerjasama dengan Rusia bukan tanpa tantangan. Indonesia harus mempertimbangkan risiko sanksi dari negara-negara barat, terutama Amerika Serikat, yang memiliki kebijakan CATSA. Namun, dengan semakin meningkatnya kebutuhan modernisasi pertahanan, Indonesia mungkin memprioritaskan kepentingan strategisnya di atas risiko sanksi. Tawaran Rusia ini sejalan dengan visi pertahanan Indonesia di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, yang menekankan pentingnya modernisasi alat utama sistem senjata dan penguatan kemandirian industri pertahanan. Jika proyek KF-21 terus menghadapi kendala, opsi kerjasama dengan Rusia dalam produksi Su-57 dapat menjadi alternatif yang tidak hanya memenuhi kebutuhan jangka pendek tetapi juga memperkuat posisi strategis Indonesia di kawasan. Keputusan untuk bergeser dari KF-21 Boramae ke Su-57 Velon akan menjadi langkah besar dalam strategi pertahanan Indonesia. Namun, langkah ini membutuhkan pertimbangan mendalam, termasuk terkait potensi sanksi, transfer teknologi, dan biaya. Jika Rusia serius dengan tawarannya, Indonesia memiliki peluang besar untuk mempercepat modernisasi pertahanan sekaligus membangun ekosistem industri yang lebih mandiri. Bagaimana langkah Indonesia ke depan? Hanya waktu yang akan menjawab. Tetapi peluang ini membuka lembaran baru dalam hubungan strategis antara Indonesia dan Rusia di sektor pertahanan. Indonesia bisa mendapatkan keuntungan yang besar, seperti membangun kemandirian industri pertahanan dan mengurangi ketergantungan pada negara lain. Keuntungan lainnya adalah dari segi biaya. Meski Su-57 merupakan jet tempur generasi kelima, biaya produksinya lebih rendah dibandingkan pesaingnya seperti F-35. Hal ini menjadikan pilihan menarik untuk negara berkembang seperti Indonesia. Namun kerjasama ini tidak tanpa resiko. Indonesia perlu mempertimbangkan ancaman sanksi dari negara-negara barat, khususnya Amerika Serikat, yang memiliki. Ada beberapa keuntungan bagi Indonesia jika produksi bersama Su-57 antara Rusia dan Indonesia berjalan. Adapun keuntungan yang pertama bagi Indonesia adalah transfer teknologi luas. Rusia dikenal bersedia berbagi teknologi strategis, termasuk dalam sistem avionik, radar, dan material komposit untuk mendukung kemampuan stealth. Keuntungan yang kedua bagi Indonesia jika produksi bersama Su-57 antara Rusia dan Indonesia berjalan adalah kemandirian industri.
Melalui kerjasama ini, Indonesia dapat membangun ekosistem industri pertahanan yang lebih mandiri dan tidak terlalu bergantung pada negara lain. Dan keuntungan yang ketiga bagi Indonesia jika produksi bersama Su-57 antara Rusia dan Indonesia berjalan adalah efektivitas biaya. Meski Su-57 adalah jet tempur generasi kelima, biaya produksinya lebih rendah dibandingkan jet tempur sekelas seperti F-35, menjadikannya pilihan menarik bagi negara berkembang. Meski menawarkan banyak keuntungan, diandalkan. Tapi ngomongnya korannya nggak turun loh Pak, korannya naik terus gitu. Apa hasil kamu hari ini? Kalau setelah saya lulus juga gitu, kan lulus kan. Saudara, apa yang telah dipaparkan tersebut tentu saja Indonesia mencari sisi positifnya dan tidak peduli dengan sanksi kaca yang ancaman Amerika itu. Karena itu saudara, demikian catatan ini. Saya Gino Samsudin Mirsad melaporkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat bagi kita semua karena sanksi kaca itu hanyalah memiskinkan bangsa Indonesia. Indonesia harus kokoh dan kuat, maju terus Indonesia.